Timnas Malaysia memendam rasa kecewa soal naturalisasi. Di sepanjang tahun 2024 lalu, berita soal naturalisasi pemain Timnas Malaysia sempat heboh di mana-mana. Gimana nggak heboh coba? Deretan pemain grade A digosipkan mempunyai darah keturunan Malaysia dan siap untuk dinaturalisasi. Wah. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menyebut bahwa mereka sudah memiliki sejumlah daftar pemain calon naturalisasi Timnas Malaysia. Ada pemain Burnley, Josh Brownhill, pemain Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall, pemain Bournemouth, Marcus Tavernier, pemain Fulham, Emil Smith-Rowe, maupun pemain Portsmouth, Isaac Hayden. Malaysia guys, gembar-gembor mau menaturalisasi, tapi malah disetop pemerintahannya sendiri guys ya. Mau niru Indonesia, malah negaranya sendiri gak setuju guys. Wah, oke. Bukan barang baru, Timnas Malaysia memendam rasa kecewa soal naturalisasi. Di sepanjang tahun 2024 lalu, berita soal naturalisasi pemain Timnas Malaysia sempat heboh di mana-mana. Gimana nggak heboh coba? Deretan pemain grade A digosipkan mempunyai darah keturunan Malaysia dan siap untuk dinaturalisasi. Wah. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menyebut bahwa mereka sudah memiliki sejumlah daftar pemain calon naturalisasi Timnas Malaysia. Ada pemain Burnley, Josh Brownhill, pemain Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall, pemain Bournemouth, Marcus Tavernier, pemain Fulham, Emil Smith-Rowe, maupun pemain Portsmouth, Isaac Hayden. Bayangkan saja jika pemain tersebut berhasil dinaturalisasi oleh FAM, bakal ngeri banget tuh materi pemain Timnas Malaysia. Namun, nasib berkata lain, belum juga diproses naturalisasi. Andai semua pemain tadi yang disebutkan berhasil dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, wah tentunya kekuatan sepak bola Malaysia ini akan menjadi saingan guys ya untuk negara-negara ASEAN. Waduh, tapi sayang sekali gagal guys, gagal. Oleh FAM, satu persatu pemain bergantian membantah berita naturalisasi tersebut. Termasuk apa yang terjadi pada pemain Burnley, Josh Brownhill. Gelandang 29 tahun tersebut mengaku tidak punya darah Malaysia. Dirinya mengaku hanya punya satu darah, yakni Inggris. Begitu pula pemain Portsmouth, Isaac Hayden. Pemain 29 tahun itu juga menyebut tidak punya darah Malaysia dan hanya punya darah Inggris dan Jamaika. Tentu beberapa bantahan tersebut menjadi pukulan telak bagi FAM. Artinya mereka tidak belajar dari kegagalan. Sebab sebelumnya FAM juga sempat ditolak calon pemain naturalisasi seperti Naim Garcia, Ethan Waitley maupun Ferdy Druif. Tak kapok dengan peristiwa penolakan tersebut, FAM coba untuk melakukan naturalisasi lagi. Pemain klub Go Ahead Eagles yang berposisi sebagai bek kanan, Matsdale, coba diproses untuk segera dinaturalisasi. Bermodal darah keturunan Dale yang katanya berasal dari sang nenek, FAM coba kebut proses naturalisasinya. Mereka gerak cepat mengumpulkan dokumen administrasi pemain 27 tahun tersebut untuk segera dikirim ke FIFA. FAM berharap Matsdale bisa tersedia untuk memperkuat skuad Harimau Malaya di ajang Piala AFF 2024. Namun apa yang terjadi? Kenyataan pahit yang justru diterima Malaysia. FIFA mengirim surat sakti yang berisi bahwa proses naturalisasi Matsdale ditolak. Dalam laporannya, FIFA menyebutkan bahwa darah keturunan Malaysia yang didapat Dale bukan dari neneknya, melainkan dari buyutnya. Kebohongan tersebut pun membuat malu publik sepak bola Malaysia. Beberapa fans pun menuduh bahwa FAM tak becus menaturalisasi pemain. Tak hanya soal ketidakbecusan menaturalisasi pemain, ketidaklolosan Harimau Malaya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga membuat publik sepak bola Malaysia makin jengkel pada FAM. Pastinya itu jengkel lah. Ketidakpuasan terhadap FAM tersebut akhirnya melahirkan ide berupa revolusi sepak bola Malaysia. Berbagai pergerakan soal revolusi sepak bola Malaysia perlahan makin terlihat. Seperti halnya pertemuan darurat yang diadakan antara FAM dan stakeholder sepak bola Malaysia pada awal bulan Desember 2024. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan beberapa keputusan termasuk menunjuk seorang CEO dan pelatih baru. Pada pertengahan bulan Desember, FAM mengumumkan Peter Cklamovski sebagai pelatih baru Timnas Malaysia. Cklamovski bukan pelatih sembarangan.
Pelatih 46 tahun itu dulunya adalah mantan asisten Ange Postecoglou di timnas Australia maupun Yokohama Marinos. Reputasi Chklovski sebagai pelatih yang punya track record mentereng diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi timnas Malaysia. Tak sampai di situ, FAM juga melakukan gebrakan dengan menunjuk CEO. Mantan pemain LA Galaxy, Rob Friend, ditunjuk sebagai CEO timnas Malaysia. Rob Friend ini juga bukan orang sembarangan. Ia punya segudang pengalaman di bidang investasi sepak bola, infrastruktur kepemilikan klub maupun pengembangan fasilitas pelatihan. Peran CEO timnas Malaysia ini diharapkan mampu membantu mengarahkan sepak bola Malaysia menjadi lebih baik. Menunjuk pelatih dan CEO saja dianggap belum cukup. Publik sepak bola Malaysia juga mendesak agar Presiden FAM harus diganti. Di tahun 2025 pada akhirnya desakan tersebut terwujud. FAM tidak lagi dipimpin oleh Datuk Hamidin. Datuk Johari Moh Ayub resmi terpilih sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia yang baru untuk periode 2025 hingga 2029. Johari sebagai calon sekarang Datuk Hamidin itu sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia, guys ya. Sekarang digantikan oleh Datuk Johari itu. Terpilih tanpa perlawanan dalam Kongres FAM yang digelar pada bulan Februari. Johari memiliki tugas yang maha berat untuk segera mengangkat sepak bola Malaysia yang sering mendapat kritikan publik sendiri. Periode kepemimpinan baru FAM ini sangat diharapkan oleh publik sepak bola Malaysia bisa membawa banyak perubahan bagi persepak bolaan Malaysia. Ada secercah harapan dari publik sepak bola Malaysia. Sebagai gebrakan kepemimpinan Johari, FAM mulai merangkul semua pihak demi memajukan timnas Malaysia, termasuk mendengar masukan dari putra mahkota Johor sekaligus pemilik klub Johor Darul Tazim, Tunku Ismail Idris. Tunku Ismail turut andil memberikan saran kepada FAM soal naturalisasi pemain. Sebagai hasilnya, bos JDT itu sudah memantau beberapa calon pemain keturunan yang kemungkinan bisa segera diproses naturalisasi. Tak main-main, bos JDT itu mengklaim bahwa sudah menemukan 6 hingga 7 pemain keturunan yang siap diproses naturalisasi. Tunku Ismail juga memastikan ketujuh pemain keturunan itu tengah berkarir di Liga Top Eropa. Secara spesifik ia menyebut bahwa deretan pemain naturalisasi tersebut berposisi sebagai bek, gelandang, hingga striker. Beberapa pemain tersebut sempat bocor ke awak media. Media Belanda Football Zone sempat melaporkan bahwa ada 3 pemain asal Belanda yang akan diproses naturalisasi timnas Malaysia, yakni Ferdy Druif, Sam Sheperman, dan Dylan van Wageningen. Nah, 6 hingga 7 pemain yang ditemukan oleh Tunku Ismail tersebut sedang diurus dokumen administrasinya oleh FAM. Setelah beres, lalu pihak FAM akan menyerahkannya kepada pemerintah Malaysia. Sebab pemerintah Malaysia lah yang akan memutuskan proses naturalisasi ini disetujui atau tidak. Namun apa yang terjadi? Tepat di bulan suci Ramadan yakni Maret 2025. Apa yang terjadi, guys? Kita saksikan, simak. Pemerintah Malaysia malah mengumumkan bahwa proyek naturalisasi timnas Malaysia resmi dihentikan. Padahal sudah menulis daftarnya itu ada 6 sampai 7 pemain tadi, guys ya. Tapi pemerintah Malaysia itu menolak, tidak menyetujui proses naturalisasi itu, guys ya. Tersebut diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Chow Yuhu. Chow Yuhu menegaskan bahwa naturalisasi merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Salah satu alasan kenapa program naturalisasi ditolak karena ada syarat-syarat yang tak dipenuhi FAM. Kenapa program naturalisasi Malaysia ditolak? Karena syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi, guys. Syarat yang gagal dipenuhi FAM sejauh ini adalah sang calon pemain naturalisasi harus bermain di Liga Nasional setidaknya selama 5 tahun berturut-turut dan di bawah naungan FAM. Lalu sang pemain juga harus berusia di atas 18 tahun dan belum sempat mewakili negara lain di level manapun. Keputusan ini tentu jadi tamparan besar bagi skuad besutan Peter Chklovski. Sebab penambahan ya, kalau aturannya begitu ya sangat sulit sekali lah Malaysia untuk mencari pemain keturunan yang berdarah Malaysia yang akan dinaturalisasi. Beda dengan Indonesia, langsung satset jadi gitu. Nggak usah pakai
main di liga harus 5 tahun itu nggak usah pakai begitu guys. Intinya kalau ada darah keturunan tanah air langsung diproses dan disetujui DPR langsung jadi. Beda dengan Malaysia nih guys ya, prosesnya sangat rumit sekali nih. Pemain naturalisasi kini sedang diharapkan skuad Harimau Malaya jelang hadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Namun ya, apa boleh buat, mau tidak mau itulah keputusan yang sudah mereka pilih sendiri. Nah, oke guys. Begitulah sedikit informasi yang kami berikan kepada Anda semua. Semoga bisa menambah wawasan Anda guys ya tentang persepak bolaan di Asia Tenggara ini guys ya. Salah satunya ini Malaysia yang sudah gembar-gembor mau menaturalisasi pemain tapi malah gagal terus, dan sekarang ini pemerintahannya itu menyetop guys proses naturalisasi itu. Waduh, kasihan. Mau tiru Indonesia tapi tidak bisa guys ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.